Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas PDKT jangan pakai hati. Kenapa? Ini alasannya, bro. Jadi ketika kamu PDKT sama siapapun, jangan pernah menggunakan hati atau jangan pernah baper. Dalam tanda petik, bawa perasaan. Kalian harus memahami bahwa PDKT itu adalah pendekatan atau istilah lainnya adalah kenalan. Jadi, PDKT ini digunakan untuk mengetahui apakah dia ini cocok untuk menjadi pasangan kita atau tidak. Nah, ketika kamu PDKT sama orang lain, kamu itu harus mencari backgroundnya dia. Latar belakangnya dia seperti apa, passionnya dia apa yang dia sukai, apa yang nggak dia sukai, itu kamu harus tahu. Agar kamu itu tahu, oh dia ini cocok atau enggak. Nah, untuk mengetahui kamu cocok atau enggak, kamu perlu ngecek latar belakangnya dia. Kalau cocok, ya kamu bisa follow up dia. Jadi, gunakanlah PDKT itu sebagai sebuah alat untuk mengenal dan menseleksi pasangan atau menseleksi calon pasangan kalian. Kalau misalkan kalian kenalan sama cewek dan kalian ngerasa nggak cocok, jangan lost kontak, tapi tetap simpen nomornya dia, tetap komunikasi sama dia. Jadikan dia teman. Kenapa? Barangkali suatu saat dia bisa kasih kita proyek, ngasih kita kerjaan, atau ngasih kita relasi, atau ngasih kita info teman cewek yang baru. Oke, ingat itu bro. Kalian harus memahami bahwa siapapun yang kalian kenal itu adalah investasi buat kalian ke depan. Barangkali mereka bisa nambah cuan karena mereka kasih kita proyek atau kerjaan. Karena gue sering dikasih kerjaan sama kenalan-kenalan gue. Kalau gue aja bisa dapetin hal itu, apalagi kalian. Sebelum kita jauh melangkah, gue akan jelaskan dulu kenapa sih kalian itu bisa baper gitu. Nah, pertama, baper itu bisa kalian alami ketika kalian minder. Ketika kalian belum bisa berdamai dengan diri kalian sendiri, ketika kalian tidak mengenal atau bahkan gak cinta sama diri kalian sendiri, atau kalian gak percaya sama diri kalian sendiri. Kalau kalian itu masih minder, masih gak percaya diri, gak menemukan sesuatu yang kalian banggakan dari dalam diri kalian, kalian itu pasti akan bawa perasaan. Kenapa? Ya karena kalian merasa gak ada sesuatu hal yang berharga dari dalam diri kalian. Akhirnya yang kalian bawa adalah harga diri kalian, atau dalam hal ini disebut bawa perasaan, karena itu yang paling berharga yang ada di dalam diri kalian sekarang. Tapi kalau kalian udah jadi pria yang berkualitas, ada banyak hal yang bisa kalian banggakan. Jadi kalau kalian kenalan dan ditolak cewek, ya so far so good gitu. Ditolak mah biasa gitu. Gue lebih mencintai diri gue sendiri daripada ditolak cewek. Jadi gue ditolak cewek mah biasa. Kenapa pria yang berkualitas ketika ditolak itu biasa aja? Karena mereka menganggap bahwa ditolak itu bukan hal yang penting. Karena di luar sana ada banyak cewek. Gue ditolak satu cewek, masih ada ribuan cewek yang menanti gue. Sesimpel itu bro. Kalau kamu ubah mindset kamu, ubah pola pikir kamu, ya kamu akan lebih mudah, atau istilahnya kamu akan lebih berani, lebih percaya diri bro. Makanya mindset itu penting. Yang kedua, kenapa kamu itu sering bawa perasaan, tiba-tiba temperamental, diputusin selalu nangis, diputusin selalu ngambek? Karena kamu kurang kasih sayang. Kalau misalkan kamu itu jauh dari orang tua, atau hubungan kamu sama orang tua itu, ya mungkin kalian tinggal serumah, tapi kamu gak ngerasa disayang, kalian itu hubungannya gak dekat, ya sama aja. Kalian mungkin tinggal serumah, tapi kamu merasa tidak dapat kasih sayang orang tua, sehingga kamu akan mencari kasih sayang di tempat yang lain. Dan itu pasti, karena itu adalah kebutuhan manusia. Buktinya apa? Kalian bisa cek teorinya Abraham Maslow, teori kebutuhan manusia. Di situ dijelaskan bahwa manusia itu punya kebutuhan rasa sayang atau kebutuhan untuk dicintai. Kalau kalian tidak mendapatkan rasa cinta dari keluarga atau orang tua, karena itu which is yang paling dekat sama kalian, pasti kalian akan nyari seseorang yang bisa memberikan cinta.
Dan kebetulan setelah pubertas kalian itu punya hormon-hormon tertentu yang membuat kalian tertarik sama cewek, sehingga kalian melampiaskan kekurangan kasih sayang dengan cara nyari pasangan. So, secara psikologis, orang yang kalau diputusin selalu ngambek, selalu ngeluh, selalu ini, dia kurang kasih sayang. Yang ketiga adalah dia tidak punya tujuan hidup atau dia nggak punya passion. Kalau kamu nggak punya tujuan hidup, nggak punya cita-cita, nggak punya passion, apalagi yang akan kamu kejar kalau bukan wanita? Kenapa bisa seperti itu, bro? Karena gini, bro. Setiap makhluk hidup itu pasti punya yang namanya hasrat atau nafsu. Nah, gimana caranya kamu bisa memuaskan nafsu tersebut kalau bukan sama cewek kan? Nah, itu. Jadi secara biologis saja hal ini udah bisa dijawab. Kalau kamu nggak punya tujuan hidup, nggak punya arah tujuan hidup, pasti kamu akan ngejar cewek. Itu pasti. Karena yang namanya makhluk hidup itu pasti perlu berkembang biak. Nah, efeknya apa sih kalau misalkan kita itu PDKT pakai hati? Efeknya banyak, bro. Efeknya tuh pertama, kalau kamu lebih minder daripada cewek, kamu pasti akan dimanfaatkan, bro. Gimana pun caranya, karena cewek ini tahu bahwa kamu itu cinta mati sama dia, akhirnya cewek akan memanfaatkan kamu semaksimal mungkin. Kamu merasa gitu ketika kamu kasih hadiah, ketika kamu antar jemput, cewek ini mau-mau aja, dan kamu bilang, wah berarti cewek ini mau sama gue. Enggak, bro, cewek itu justru memanfaatkan perasaan kamu. Kalau kamu gak dimanfaatkan, kamu akan dipermainkan. Belum lagi kamu nanti akan dijadikan ban serep sama dia. Kamu harus tahu bahwa satu orang cewek itu dideketin minimal 3-5 orang cowok. Jadi mungkin kamu adalah salah satu cowok yang dimanfaatkan sama dia. Jadi solusinya gimana, bro? Kalau gue masih minder terus gue pengen PDKT, solusinya adalah kalian itu harus coba berdamai dengan diri kalian sendiri. Temukan siapa diri kalian, temukan skill kalian agar kalian tuh bisa bangga sama diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian sudah melakukan itu, coba kalian itu PDKT sama banyak cewek, atau istilahnya itu multi gebetan. Ingat ya, banyak kenalan sama cewek bukan berarti kalian itu buaya. Kalian harus bedakan antara multi gebetan dengan multi pacar. Kalau multi gebetan itu adalah kalian kenalan sama banyak cewek. Artinya kalian kenalan sama siapapun, nggak pilih-pilih gitu. Nah, sedangkan kalau multi pacar, kalian itu pacaran sama banyak orang. Nah, bedanya di situ. PDKT itu adalah kenalan, gebetan itu adalah kenalan. Nah, dari banyak gebetan ini, mana yang cocok sama kamu, mana yang prospek sama kamu, itu yang kamu kategorikan, itu yang kamu incer. Dan di situ kamu kurasi, ini kayaknya cocok sama gue, ini kayaknya tertarik sama gue. Gitu, bro. Kalau kamu PDKT sama banyak orang, otomatis hati kamu, fokus kamu kan akan terpecah-pecah kan. Kalau fokus kamu itu ke banyak cewek, artinya kamu nggak akan menggunakan perasaan. Artinya kamu chattingan sama banyak orang ini ya fine-fine aja, santai-santai aja. Kalau kamu chattingan cuma sama satu orang, kamu akan fokus sama dia. Pasti kamu akan menaruh perasaan sama dia. Tapi kalau kamu chattingan sama banyak cewek, kamu gak akan sempat untuk menggunakan perasaan kamu, bro. Dan kamu harus ingat, kalau kamu chattingan sama banyak orang, itu harus dibatasin. Waktu untuk chattingan itu harus kamu jadwalkan. Agar apa? Agar kamu tetap fokus sama kehidupan kamu. Jadi kamu tuh harus tahu kapan kamu chattingan, kapan waktunya kerja, kapan waktunya ngerjain hobi, kapan waktunya untuk mengembangkan diri kamu. Kamu harus setting itu sesuai dengan karakter kamu. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.